Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah hadir hari ini. Kita mau sedikit curhat sih, sebenarnya bukan konvers. Kita ngambil tema politisasi barisan sakit hati. Jadi kita sebenarnya kaget sih. Kita kaget tiba-tiba tadi pagi-pagi ada berita seperti ini. Cuman dari malam kita sudah terima broadcastan kita flashback dulu. Broadcastan bahwa ada acara konferensi pers teman Ahok ya. Tulisannya apa judulnya? Pokoknya pengakuan relawan teman Ahok yang bilang bahwa relawan atau karyawan, fakta atau dusta. Jadi, nah hari ini kita mau menyebutkan bahwa tadi malam kita juga mengutip perkataan seorang politisi DPR yang bilang bahwa 14 jam ke depan akan ada kabar baru dari teman Ahok. Makanya hari ini kita terima kabarnya sudah di sebuah kafe hari ini. Jadi entah kebetulan atau tidak, hari ini kita lagi-lagi nerima isu yang kemarin 30M belum selesai, hari ini sudah ada isu lagi, gitu kan, yang katanya semua relawan teman Ahok itu dibayar. Makanya hari ini kami harus klarifikasi. Jadi tadi pagi tepat pukul 9 saya didatangi ketika sekretariat ini belum buka, saya datangi oleh salah seorang koordinator posko kami yang memang kami rekrut, kami rahasiakan namanya. Beliau datang dengan tergopoh-gopoh ke kami, ketemu dengan saya langsung dan Mbak Amalia. Beliau cerita bahwa beliau menerima ancaman dari sebuah ormas yang dulu basically memang mereka berjalan ketika Jokowi Ahok ada, ketika Jokowi dan diresmikan oleh Jokowi. Kami menyebut bahwa ormas ini adalah di bawah naungan partai politik. Oke. Jadi kalau teman-teman tadi hadir di acara tersebut di kafe tadi ada beberapa yang memang dari ormas seperti itu. Kami harus klarifikasi. Jadi koordinator posko kami ini mereka menerima ancaman, mereka ditelepon 2 hari yang lalu, mereka ditelepon untuk memberikan keterangan di dalam acara konferensi pers yang digelar hari ini tadi. Mereka diminta untuk menyebutkan berapa dana anggaran yang mereka terima dari teman Ahok, seperti itu. Terus yang kedua, mereka diminta untuk menggunakan seragam teman Ahok. Mereka harus menggunakan seragam teman Ahok. Jadi tadi juga ada dua seragam ya. Dua seragam yang digunakan, betul. Kami mengakui bahwa itu adalah seragam dari kami sebagai relawan teman Ahok untuk merekrut KTP yang di bawah seperti itu. Nah, mereka salah satu orang ini, korpos ini yang datang menjelaskan ke kami bahwa mereka kabur dari acara konferensi tersebut, mereka tidak mau ikut dan mereka mengamankan diri di sini dengan kami. Orang tersebut sekarang masih kami amankan, beberapa orang masih kami amankan. Jadi supaya kami bisa mengorek keterangan lebih lanjut. Dan baru saja dia ditelepon oleh salah satu orang, dia bilang bahwa sekarang rumahnya sudah ditungguin dan sudah diancam, seperti itu. Jadi kami sangat menyayangkan sekali sikap ini, sikap ormas ini kami menyayangkan sekali. Jadi makanya hari ini kami gelar klarifikasi bahwa yang mengadakan acara tadi bukan teman Ahok, itu yang pertama, poin pertama, bukan dari teman Ahok. Mereka adalah relawan yang sakit hati, barisan sakit hati. Jadi nanti kami akan jelaskan tudingan tersebut satu persatunya. Jadi bisa saya jelaskan nanti dengan mungkin Mbak Amalia bisa dijelaskan, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah berkenan hadir. Bahkan saya minta maaf karena kita harus molor sekitar beberapa menit. Terkait dengan keterangan, kita inisial aja ya, keterangan dari Mr. R dan teman-teman. Itu memang betul dulu pernah bergabung dalam struktur teman Ahok. Seperti yang sudah pernah kami sampaikan, bahwa dalam pengumpulan KTP itu, selain kami memiliki booth di beberapa pusat perbelanjaan, kami memiliki posko partisipatif atau posko yang betul-betul dibiayai sendiri oleh teman-teman. Kita juga menerima pengumpulan KTP dari jasa pengiriman. Satu lagi, kami memang memiliki posko yang kami dirikan sendiri. Sebut saja kita sebut sebagai posko teman Ahok. Tapi sebenarnya untuk posko teman Ahok dan posko partisipatif ini agak mirip-mirip sih.
Karena memang kalau dari segi penempatannya mereka sama-sama di rumah, sama-sama punya banner dan spanduk yang sama. Bedanya seragam. Ya, bedanya hanya kalau untuk yang posko teman Ahok ini itu kami yang rekrut, kami yang fasilitasi. Karena memang secara goalsnya itu memang kita menyasar untuk teman-teman yang di pemukiman padat, yang kesulitan untuk mengumpulkan KTP kan harus ya kita datengin gitu, harus kita datengin. Jadi karena memang penempatannya posko teman Ahok ini di daerah menengah ke bawah, jadinya ya memang dari teman Ahok sendiri dari awal kami mengganti biaya operasional yang sudah dikeluarkan oleh teman-teman. Saya selalu sampaikan begini sama teman-teman yang bergabung di teman Ahok. Operasional yang diberikan oleh teman Ahok ini tidak mungkin bisa memperkaya diri gitu, karena memang jumlahnya juga nggak bisa terlalu banyak gitu. Tapi paling enggak teman-teman yang bergabung dalam posko teman Ahok ini itu nggak rugi-rugi banget gitu. Misalnya bolak-balik dari Pejaten, ngambil misalnya kayak logistik, formulir, terus koran dan lain sebagainya, itu mereka nggak terlalu berat gitu, karena mau gimana pun juga ya mereka meluangkan waktu, meluangkan sumber daya buat kerja ini gitu. Apalagi untuk kalau kita ngomongin soal pekerjaan teman Ahok, kita punya target 1 juta KTP dan dengan jangka waktu yang sangat panjang, 1 tahun loh. Itu untuk mereka gabung sama kami aja itu udah kami berterima kasih banget gitu. Nah, jadi untuk teman-teman posko ini biasanya memang kami sediakan infrastruktur IT-nya, kayak misalnya printer karena kan butuh buat fotokopi. Terus habis itu juga laptop. Dulu ada laptop tapi kemudian kita tarik. Terus ada handphone. Beberapa ada yang dapat. Untuk korpos ya. Korpos dapat handphone untuk biaya. Oh iya, oke. Saya jelasin soal strukturnya ya. Jadi kalau misalnya di posko teman Ahok ini kan banyak nih, ada ratusan. Kalau sekarang kan sempat di beberapa jangka waktu itu kita punya beberapa ratus posko kan. Nah itu ada koordinator posko di beberapa wilayah, kemudian beberapa koordinator posko ini memiliki relawan lagi di bawah, itu namanya penanggung jawab posko. Penanggung jawab posko itu setiap kita menyasarnya sih satu kelurahan satu aja, terus dengan 2 penanggung jawab ya. Jadi setiap posko itu ada 2 penanggung jawab. Terus habis itu karena kita bantu secara operasional, tentunya pasti kita memberikan target, karena kalau yang namanya kami serius dalam pengumpulan KTP ini pasti kami harus memikirkan benar soal strategi gitu. Dan kita juga benar-benar disiplin gitu, karena kalau misalnya 1 juta KTP ini kalau teman Ahoknya nggak disiplin, teman Ahok nggak punya sistem, teman Ahok nggak punya manajemen yang bagus, yang nggak akan tercapai 1 juta gitu, pasti bubar gitu maksudnya. Nah jadi memang kami punya sistem, kami teman-teman dari PJ Posko juga sering banget kita adain evaluasi dan lain sebagainya. Terus juga ada atribut-atribut seperti koran untuk membantu mereka sosialisasi di bawah. Kemudian juga ada surat tugas, gunanya untuk apa? Karena kami tuh saking seriusnya kami memikirkan langkah pengumpulan KTP ini, itu kami betul-betul menyiapkan teman-teman relawan itu agar mereka juga dipercaya gitu sama masyarakat. Misalnya kita bekali surat tugas untuk memastikan bahwa KTP yang sudah dikumpulkan itu betul-betul kami jaga gitu. Jadi orang-orang yang mendapat surat tugas itu betul-betul orang-orang yang mendapat amanah gitu, amanah untuk menjaga KTP yang sudah dikumpulkan gitu. Terus kita juga ada deketin lagi. Kita juga punya seragam, terus juga beberapa event kayak misalnya waktu kita verifikasi ulang pengumpulan ulang itu kita juga kasih ID card dan lain sebagainya. Terus nah kita sebut dengan Mr. R dan teman-teman ini memang kan tadi yang konferensi persnya ada 5 orang, tapi setahu kami dalam database kami itu 2 atau 3 sih?
Yang mana? Kan 5 orang. 3 orang. Oh, ya, 3 orang kan? 3 orang. 3 dari 5 orang yang tadi konferensi pers itu memang sudah dikeluarkan dari struktur. Kenapa? Struktur relawan. Kenapa? Karena memang ketahuan kualitas datanya memang tidak bagus gitu. Karena saya selalu tekankan begini sama teman-teman relawan, kalau teman-teman mengukur gerakan ini dengan uang, teman-teman itu pasti mental. Karena teman-teman nggak akan bisa memperkaya diri dari gerakan ini gitu. Jadi memang sangat disayangkan, mungkin karena misalnya mengukurnya dengan uang itu tadi misalnya, terus kualitas datanya jadi kan ditarget, jadi kualitas datanya jadi nggak terlalu bagus. Misalnya nih kita punya beberapa, nanti kita buktikan. Itu ya, nggak apa-apa sekalian aja. Jadi kita tuh gini, kalau misalnya ada data masuk itu, tolong notanya itu dong, notanya ini. Kalau misalnya ada teman-teman yang masuk ke memasukkan data menyerahkan data ke kami, itu kalau dalam jumlah banyak, terutama untuk posko-posko itu biasanya mereka dapat tanda bukti semacam ini. Itu yang putih dipegang sama teman-teman posko sebagai bentuk pertanggungjawaban, yang kuning dipegang sama kami. Dan biasanya di sebelah kanan itu suka ada catatan-catatan untuk posko-posko khusus. Misalnya dalam formulir yang ini ada, kalau misalnya mencurigakan nih, misalnya 200 dari katakanlah gini, ada yang nyerahin 200-nya itu nggak ada nomor handphone. Itu kan pasti secara kualitas kita juga meragukan kan, ini data diambil dari mana. Jadi kita pasti akan tulis 200 formulir tidak ada nomor handphone, atau misalnya tanda tangan meragukan, atau misalnya nomor handphone fiktif dan lain sebagainya. Jadi keterangan khusus. Jadi kita pasti ada keterangan khususnya. Terus dari kalau udah dapat nota itu, biasanya kita punya tim verifikasi telepon. Tim verifikasi telepon itu fungsinya menelpon secara random. Jadi kita akan telepon secara random. Kenapa nggak kita telepon semuanya? Wah, gila banget kalau ditelepon semuanya. Pulsanya berapa? SDM-nya berapa? Jadi untuk itu kita random aja. Yang penting kualitas data yang masuk ke teman ahok itu bisa kita kontrol gitu. Misalnya kita cek dari segi tanda tangan aja deh. Tanda tangan pasti ketahuan kok. Tanda tangan, terus itu juga nomor handphone kita masih cek bener nggak yang kita telepon sama KTP yang kita dapat itu betul gitu misalnya. Karena banyak banget loh yang tereliminasi karena itu. 1 juta dukungan yang kemarin kita perlihatkan itu nggak termasuk dengan KTP bermasalah ini loh. Jadi kita mau tunjukin nih, sebentar yang ada kodenya dong. Ini dia. Ini nomor 2. Ya. Misalnya kita kayak gini nih. Ya, kita tuh biasanya kalau untuk posko-posko kayak gitu, ini di bawah itu kan ada kode kan. Itu biasanya adalah kode di mana kita bubuhkan untuk mengetahui formulir itu dapat dari mana. Jasa pengiriman punya kode sendiri, posko punya kode sendiri. Nah kalau posko itu biasanya kodenya itu per kelurahan, kita punya di bagian bawah itu. Nah salah satu dari teman-teman yang tadi konferensi pers itu kodenya 52 dan kodenya 136. 136. Ya, sorry, gak boleh nyebutin kelurahannya. Terus habis itu mereka tuh tanda tangannya kayak gini loh, itu bisa kelihatan nggak sih? Tanda tangan. Ya, terus ada beberapa formulir yang tanda tangannya sama, ada nggak? Nomor telepon biasanya. Iya, nomor telepon. Terus ada juga yang formulir yang diserahkan tapi nggak ada tanda tangannya. Nih misalnya. Kosong. Itu kan kita cek, kita tuh bener-bener ngecek loh teman-teman. Jadi kita tuh pengen sampaikan kalau saking seriusnya teman ahok dalam pengumpulan KTP, kita tuh rela loh ngumpulin ulang KTP-nya supaya memang betul-betul nanti KTP yang bisa diserahkan ke KPUD itu ya bertanggung jawab gitu. Makanya ketika kita ada kesempatan untuk melakukan pengumpulan ulang, wah itu kita cek bener itu kualitasnya. Itu benar-benar kita kalau misalnya katakanlah ada yang ngasih 400 nggak ada nomor sama sekali, lepas, balikin aja nggak apa-apa. Kita lebih baik pelan-pelan ke 1 juta daripada wah punya target akhir Mei selesai dan lain sebagainya. Udahlah, mending secara kualitas kita jaga aja betul. Gitu. Terus habis itu jadi itu yang terkait dengan metode ya. Oke, kalau misalnya udah diverifikasi via telepon, itu nanti akan
di scan kemudian akan di entry kan, teman-teman wartawan pasti udah banyak yang tahu soal sistem ini. Di entry kemudian itu akan tereliminir tuh yang double, yang misalnya katakanlah kan ada saking jahatnya nih, misalnya gini modusnya, sorry satu KTP dong, ada nih orang ya kalau misalnya jahat tuh ya, KTP-nya nih NIK-nya KTP A, fotonya KTP B, isinya KTP C, terus difotokopi. Bayangin coba. Jadi emang administrasi kita tuh benar-benar kita jaga ketat banget. Ada juga kalau misalnya di modus kita verifikasi telepon itu misalnya ada yang nomor handphonenya jelas fiktif, misalnya nggak bisa dihubungin sama sekali. Terus udah nggak bisa dihubungin sama sekali, nomornya itu tertera di beberapa formulir lagi kan. Jadi kan ketahuan banget tuh. Atau misalnya ada yang bisa dihubungin, tapi katakanlah si nomor handphone ini namanya Pak Heri, tapi yang punya KTP namanya Bu Vera, dan keduanya tuh saling nggak ada hubungan. Yang satunya yang punya nomor handphone tinggal di Surabaya, yang ditulis di KTP tinggalnya katakanlah di Petamburan gitu. Jadi memang modus-modus semacam itu tuh sudah kita eliminir. Terus kalau misalnya ada teman-teman yang katakanlah kita kasih operasional dengan dari perjuangan keras teman-teman jualan merchandise, terus kita kasih target, terus juga hasilnya kayak gitu, masa iya sih kita nggak melakukan sesuatu gitu. Itu pertama ya. Terus habis itu sistem kerja ya. Soal sistem kerja ini kan teman Ahok kan saat ini dituding sebagai perusahaan karena kita memberi gaji dan menjadikan relawan yang bekerja di teman Ahok itu sebagai karyawan. Sebenarnya kalau buat kami sih itu pujian aja ya. Boleh dong kita bilang itu pujian karena berarti teman Ahok itu diakui profesionalitasnya gitu. Bayangin loh, kita tuh kalau gerakan relawan kan selama ini mungkin ya terbiasa misalnya menukar segala sesuatu dengan ya ada iming-imingnya gitu misalnya, terus juga lebih banyak ngabisin uangnya dibanding misalnya disuruh duduk rame-rame terus kita mikirin nih gimana nih caranya supaya gerakan ini tuh tetap jalan gitu. Jualan merchandise gimana? Kan teman-teman PJ Posko tuh juga jualan merchandise loh. Mereka punya privilege buat dapat margin dari margin keuntungan dari harga merchandise dari kita gitu. Jadi mereka tuh juga bantuin kami dari segi operasional ini. Jadi buat kami ketika teman Ahok dituding sebagai sebuah perusahaan sehingga kami punya karyawan itu sebuah pujian karena artinya profesionalisme kami, sistem yang kami bangun mati-matian, disiplin yang kami juga bangun dari awal itu diakuin gitu. Apa lagi ya? Oh iya, yang ketiga, oke, Singgi ya, yang ketiga ya. Tanda terima yang apa? Penjelasan dari rilis yang tadi. Rilis dari yang tadi. Yang mana? Rilis dari tadi di acara kafe tadi kan ada di handphone. Oh iya. Terus kita mau membandingkan. Kita membandingkan semua yang tadi dikabarkan di kafe tersebut yang kita tadi pagi malah jadi bahan bercandaan buat kita sebenarnya. Kok gede banget anggaran kita. Jadi setelah 30 miliar kita diturunin sekarang. Jadi sekarang jadi 12 miliar. Makanya kita membandingkan beberapa poin yang memang kita pikir ini ngarangnya hebat nih. Hebat banget. Tapi gampang lah kita pretelin hari ini. Ya, mana sih, tunggu bentar. Ini nih. Oke, saya masuk ke poin yang pertama kalau teman-teman pegang rilis yang tadi. Ada honor PJ Posko 2.500.000 dikalikan 153 posko. Nah, dari awal kita berjalan dari bulan Juni sampai dengan bulan sekarang. Sampai dengan bulan Juni 1 tahun ini 153 posko ini sifatnya tidak tetap. Dari awal kita jalan itu di bulan Juni hanya 15 posko, kemudian bertambah lagi pada tahap di mana kita setup awal, di mana kita nggak punya teman-teman yang dulu bisa ngumpulin posko ya. Ini kalau totalnya 153 posko ini ngarang. Kita sekarang cuma punya ada berapa? Nggak sampai 90. Nggak sampai 90 posko. Ini ngarang. Oke, poin pertamanya ngarang. Kita masuk ke poin kedua. Koordinator posko 500.000 kali 153 posko. Ini ngarang lagi. Masa 50 kali? 500.000 dikali 153 PJ Posko. Ini sama ngarang. Jadi kita nggak punya posko sampai jumlahnya 153 posko. Saya jelaskan bahwa mereka yang tadi berbicara di kafe tadi itu semua tidak tahu apa yang ada di dalam kami. Jadi mereka tidak tahu total poskonya berapa, tapi itu hanya perkiraan dan ancang-ancang mereka gitu. Mungkin mereka bisa menghitung itu dari website, memang kan? Dari website ada 153 posko, tapi kami jelaskan bahwa
posko tersebut kan sifatnya trial and error. Jadi ada gagal, kita ganti, termasuk orang yang kami sebutkan tadi, Mr. R ini. Yang ketiga, biaya distribusi koran TA 350.000 kali 2 terbitan dikali 153 posko. Ini ngarang lagi karena ada tulisan 153 posko. Ada 350.000. Ya, mereka ngambil ke sini sendiri kok. Mereka dapat distribusi koran TA nggak ada. Terus biaya cetak koran teman Ahok 1.600, berarti 1.600 dikali 200.000 eksemplar. Ini 200.000 padahal kita nggak pernah bilang 200.000. Nah, kita itu cuma nyetak oke, ini dia. Kita itu semuanya patungan, buka yang ini. Jadi ini bukti dari kita. Satu korannya harganya hanya 840, bukan 1.600. Dan itu ada koran ini dicetak atas partisipasi dari ada beberapa nama di sini ada. Jadi ada beberapa nama nanti teman-teman bisa lihat di sini. Itu semuanya diberikan. Jadi kita diberikan, mereka yang langsung cetak, mereka yang langsung berhubungan dengan pihak Gramedia. Kebetulan kami cetak di Gramedia. Jadi bisa konfirmasi nanti ke Gramedia seperti apa, tapi kami ada buktinya. Jadi hanya 840 bukan 1.600, ini kemahalan nih, 1.600. Terus dan itu semua ditanggung oleh donatur. Jadi kami tidak mengeluarkan uang sama sekali. Terus poin yang kemudian adalah pengadaan laptop 5 juta dikali 40 unit. 5 juta dikali 40 unit. Kemahalan banget tuh. Satu unitnya 5 juta, ini bisa buat macam-macam nih kalau satu unit 5 juta. Bisa buat main game. Kalau dituliskan 5 juta per 40 unit ini bohong. Terus pengadaan printer 700.000 kali 153 unit itu juga tidak ada karena gini. Pengadaan printer HP merek pengadaan printer HP dan laptop sebagian dibeli dan dipinjamkan. Ya, okay? Jadi kita semua itu sekarang semuanya dibantu oleh teman-teman relawan. Jadi kita sistem ini melting pot. Semua orang yang bisa bantu ke kita tukar, kita pindah-pindah ke yang lain. Mereka punya tenaga, kita pindah ke yang lain. Misalnya mereka punya perusahaan apa, kita pindah ke yang lain. Jadi supaya mereka ini masing-masing bisa berjalan dengan cukup baik. Terus ada pengadaan HP 2 juta dikali 46 unit. Ya. Oke, HP ini bukan kami berikan tapi kami pinjamkan 2 juta kali 46 unit. Ini HP, ini laptop, ini yang handphone. Mereknya ada. Kalau teman-teman bisa membandingkan mereknya ini nggak sampai harga 2 juta. Mereknya kayak misalkan Nexian Fox 500. Jadi harganya nggak sampai 2 juta. Dan total koordinator pos. Jadi yang kami berikan handphone itu hanya koordinator posko. Jadi bukan PJ posko yang jumlahnya ada 50. Jadi jumlahnya hanya belasan. Jumlahnya hanya belasan. Ini bohong. Biaya cetak spanduk 100.000 kali 500 buah, biaya cetak stiker 100.000 kali 1 juta buah. Lah, kami semua ini disumbang loh. Kami semua ini disumbang, anggarannya nggak sampai segini gitu. Anggarannya mahal banget ini kalau cetak spanduk 100.000, terus biaya pengadaan seragam 100.000 kali 500 orang relawan. Seragam itu bonus dari kami cetak merchandise. Kami nyetak merchandise di Bandung, terus kami dapat bonus. Apa yang bisa kami lakukan dari Bandung? Jadi kami minta supaya mereka bantuin kami cetak merchandise. Jadi apa merchandise lagi? Cetak seragam yang tadi dipakai oleh teman-teman tadi di cafe 2 Nyonya tadi, seperti itu. Ini kalau dihitung-hitung total komponen mereka itu 6 200, totalnya ada 12,6 miliar. Ini hal yang cukup ngaco buat kami. Jadi kami dari item-item keuangan tersebut, kami bisa pastikan ini adalah karangan belaka yang untuk menjatuhkan teman Ahok. Jadi kalau kami bilang begini, tadi pagi teman kami korpos yang kami tidak bisa sebutkan namanya melapor ke saya, dia bilang sebelum mereka ditelepon mereka disuruh ngarang. Jadi karangan ini diberikan oleh ormas tersebut, udah ada karangannya sudah jadi. Mereka diberikan karangannya, mereka tinggal sebutkan ini. Tuh, jadi mereka tinggal sebutkan. Kalau mereka dijawab itu tinggal mereka bilang iya dan iya, seperti itu. Jadi itu yang kami sayangkan. Jadi laporan keuangan yang tadi mereka sampaikan itu bukan real dari kami, dan mereka yang tadi menyampaikan itu bukan bagian struktur internal dari teman Ahok Pusat. Jadi yang tahu struktur internal teman Ahok Pusat adalah kami berlima semuanya di sini. Jadi kami yang tahu berapa total posko, berapa pengeluaran posko itu semua yang kami tahu. Jadi teman-teman semua posko, koordinator posko ataupun posko di booth mall semua tidak ada yang tahu bahwa berapa total posko, biayanya berapa, semua tidak ada yang tahu. Seperti itu. Silakan. Jadi kalau kita bicara soal berapa sih total inti yang ada di teman Ahok itu, kalau inti yang maintenance sekretariat pusat emang kita ada sekitar 30 orang, terbagi jadi 3 divisi. Ada divisi relawan tuh langsung dipegang sama pendiri. Terus habis itu juga kita punya tim media dan kreatif,
untuk bantuin konten-konten digital, animasi dan lain sebagainya. Sama satu lagi kita punya tim fundraising ya, di merchandise, logistik dan merchandise. Itu terus kenapa sih sampai mereka tuh nggak tahu berapa sih exactly posko teman Ahok, booth dan lain sebagainya. Karena memang kalau misalnya kita bicara soal pengumpulan KTP itu fluktuatif banget loh. Bisa jadi misalnya katakanlah hari ini kita 153 posko misalnya, besok ada satu yang hilang atau libur atau minta karena sakit, atau misalnya ada juga yang meninggal tuh. Jadi memang jumlah dari posko itu pasti fluktuatif. Terus kenapa sih kami membuat posko ini? Karena sebelum masyarakat itu sebelum partisipasi masyarakat DKI itu besar banget seperti yang kita rasakan saat ini, atau bulan-bulan yang sudah dilalui teman Ahok di awal-awal tuh susah loh, nggak ada yang tahu teman Ahok. Mau nggak mau ya kita harus punya tim lapangan dong. Kami harus punya posko yang kami biayain sendiri, yang kita training juga orangnya, kita rekrut untuk apa ya, untuk mengejar target. Karena buat kami ketika kami mendirikan teman Ahok, 1 juta KTP dibagi katakanlah 356 hari, itu berarti satu hari itu bisa 3.000 loh. Kalau satu hari kami cuma dapat 300, kita ngutang berapa? Besoknya ngutang lagi dan ngutang lagi gitu. Jadi makanya kami harus bikin posko dan memang banyak sekali juga teman-teman yang bantu kami untuk menyusun strategi supaya kita juga tetap menggunakan jalur-jalur yang bagus, jalur-jalur yang yang nggak sembarang relawan lah, yang kayak gitu. Terus habis itu perlu nggak sih? Perlu ya. Jadi bahkan sebenarnya nih kalau kita mau jahat itu KTP bermasalah itu bisa kita buka loh. Terus teman-teman yang merasa dipalsukan tanda tangannya, atau misalnya dia di copy, atau misalnya katakanlah yang dia beli tadi dari kelurahan dan lain sebagainya, itu bisa nuntut loh. Kalau misalnya kita buka terus orang-orang bisa nuntut gimana? Kan kasihan juga kan gitu ya. Maksudnya kita sebenarnya untuk ya kita menganggap ini adalah bagian dari dinamika dari proses pengumpulan KTP. Kita merasa memang ada beberapa pihak yang berusaha mendelegitimasi dari 1 juta KTP yang sudah kami kumpulkan gitu. Makanya yang bisa kami sampaikan ya yang jelas KTP itu sudah pernah kami tunjukkan pada satu masa di hari Minggu kemarin ya, 1,7 juta KTP bahkan. Itu pun juga masih kurang buat orang-orang. Itu cuma boxnya aja, coba dibuka. Giliran kita buka boxnya, itu pasti di copy doang. Giliran kita tunjukin orangnya, itu pasti gak selesai mas, gak selesai. Padahal tugas teman Ahok itu banyak banget. Kita masih siapin verifikasi faktual, kita masih siapin penggandaan, administrasi tetap jalan terus. Sedangkan kita sekarang nih dikit-dikit dijegal. Makanya ini kita juga belajar juga nih. Semakin detail kami menjelaskan katakanlah dengan laporan keuangan, semakin detail juga mereka juga akan menyikat balik kita gitu. Makanya kita yang jelas mau komitmen gini. Sebelum kita menyerahkan data dukungan ini kepada KPUD, itu kita akan menyelesaikan semua laporan keuangan kami. Mungkin bentuknya nggak sedetail ini, tapi kita nggak mau diaudit sama media. Jadi dikit-dikit tuh silahkan menghubungi otoritas ya, pihak-pihak yang terkait dengan itu dan bisa langsung mengaudit teman Ahok, karena memang kami tuh pasti kooperatif kok. Pasti kami kooperatif. Cuman kan kami nggak bisa dikit-dikit jelasin ke media. Nanti kalau misalnya jumlahnya salah, backfire lagi. Katanya Singgi penjualan merchandise-nya udah 5 miliar, kata Mbak Malia baru 3 miliar, salah lagi gitu. Jadi makanya untuk itu kita pastikan kita pasti akan mempublish termasuk juga sumbangan-sumbangan yang sudah masuk ke teman Ahok, terutama yang terkait dengan sumbangan cetak, terus habis itu juga yang bentuknya barang-barang. Karena mau gimana pun nih sekarang gini ya, semua kehidupan yang ada di teman Ahok itu sekarang kita ditopang ratusan orang di luar sana loh, dan ratusan orang yang mau bantu teman Ahok ini bisa kita ajak untuk memberikan kesaksian, baik dari yang logistik maupun yang kebutuhan dapur.
bahkan kebutuhan perut misalnya kayak makanan dan lain sebagainya. Bener loh ini, makanya kita selalu bilang kan, orang-orang yang sudah menuding teman Ahok katakanlah terima 30M, 12M, berapa M lagi? Berapa M itu silahkan dibuktikan. Kalau misalnya katakanlah mau membuktikan dalam bentuk tadi hitung-hitungan yang tadi, wah kita balas nih. Salah. Ayo deh. Coba strategi yang lain lagi gitu ya. Terus apa lagi ya? Ada lagi nggak? Yang lain mau nambahin nggak? Oke, wih Mas Bo. Jadi kelima orang ini datanya bermasalah. Yang harus digarisbawahi, data yang mereka bermasalah itu di luar dari 1 juta dukungan KTP yang sudah terkumpul kemarin. Data ini diseleksi lagi karena dari nomor telepon yang tidak bisa dihubungi, ada tangan dipalsukan, ini merupakan udah proses pencurangan. Makanya 3 dari 5 orang itu udah kita keluarkan sebelumnya, dan mereka mungkin sakit hati yang bisa dibilangkan Mas Singgi sakit hati karena untuk saat ini kan teman Ahok nih banyak yang tahu, udah yang kenal. Dari 5 orang ini juga dari awal teman Ahok direkrut juga untuk pengumpulan KTP, mereka nih ikut membantu. Tapi untuk saat ini yang dikumpulkan itu udah bermasalah, jadi mau nggak mau kita harus keluarkan dari struktur organisasi. Seperti itu Mas Singgi ya. Terus juga ada beberapa poin yang mau kami tambahkan. Jadi tadi salah satu orang yang inisialnya Mr. R ini pernah kami tolong sebelumnya. Jadi beliau pernah nggak menyerahkan KTP kami 2 minggu kurang lebih karena istri beliau meninggal. Terus kami datang kami datang ke sana, beliau menangis-nangis gitu kan, terima kasih, tapi akhirnya sekarang menusuk kami dari belakang seperti itu. Jadi kami perlu garis bawahi bahwa teman-teman yang berlima tadi orientasinya adalah uang. Jadi dari 90 posko yang tadi kami sebutkan, jadi hanya posko tersebut yang bermasalah, tapi mereka semua yang tidak bermasalah masih bersama dengan kami. Tadi pagi semuanya kami punya grup teman-teman posko, mereka semua marah, mereka bilang bahwa ini kurang ajar, ini kurang kerjaan, kenapa kok mereka tega-teganya nusuk kita semua dari belakang sekarang. Terus kayaknya ini judulnya kami juga harus simpulkan bahwa mungkin tadi teman-teman media sudah ada yang hadir ke kafe tadi. Kalau untuk 5 teman-teman yang tadi, kami rasa beliau tidak mampu untuk menyewa acara di kafe tersebut. Mungkin ada yang mendanai, kami tidak tahu siapa, mungkin dari bagian ormasnya atau bagian sampai kami tidak tahu. Tapi perlu kami garis bawahi juga bahwa tadi malam yang memberikan pernyataan 14 jam ke depan akan ada pernyataan teman Ahok adalah salah satu anggota DPR dari mana dan kenapa mereka sudah tahu duluan, padahal kabar ini baru kabar burung saja. Jadi mungkin teman-teman bisa koreksi, teman-teman media juga bisa tahu siapa tadi yang hadir ke sana. Jadi biar teman-teman media bisa mengambil kesimpulan di luar dari kesimpulan yang kami berikan tadi. Poin terakhir yang perlu kami tekankan adalah kami dari teman Ahok terkait dengan pemalsuan KTP ini, siapapun yang akan mempidanakan teman-teman berlima tadi, kami silakan teman-teman semuanya untuk mempidanakannya. Kami siap membantu data dan kami tidak bertanggung jawab atas segala pidana yang mereka lakukan. Jadi tadi kalau ada yang bilang bahwa perwakilan dari ormas tadi bilang bahwa KTP ini KTP palsu dari teman Ahok itu bisa dipidanakan. Iya, betul, bisa dipidanakan, sangat bisa dipidanakan. Jadi kalau teman-teman tanya siapa yang akan dipidanakan, ya mereka berlima karena mereka sudah memalsukan. Kami punya buktinya, kami punya datanya semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti ada misalnya pihak-pihak di luar yang akan memberikan atau mengadukan mereka berlima, kami persilakan, kami siap buka datanya, kami akan memfasilitasi itu semuanya dan kami tidak bertanggung jawab atas segala perlakuan dari teman-teman berlima tadi karena mereka sekarang sudah keluar dari struktur organisasi teman Ahok. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Nanti teman-teman bisa mengajukan tanya jawab ke kami persilakan, silakan. Ya. Dari mana Mas? Ada 5 ya? Iya betul. Ada 5, terus tadi 3 keluar. Iya. 2 lagi. Iya. Iya. Oke. Tadi tentang ormas, boleh jelaskan tuh ormasnya siapa, lalu anggota DPR boleh dijelaskan. Oke. Kalau untuk ormas mungkin kami tidak berani sebutkan namanya karena kami mungkin teman-teman bisa menilai seperti apa. Tapi kami perlu garis bawahi bahwa ormas tersebut berbasis gerakan partai politik. Ormas tersebut juga
yang mungkin kalau teman-teman di koordinator mungkin kenal, tapi kami tidak bisa menyebutkan nama ormas tersebut, jadi teman-teman silakan artikan sendiri. Terus kalau 5 orang tadi betul, 3 orang sudah kami keluarkan, 3 orang sudah kami keluarkan dan 2 orang akhirnya kami keluarkan tadi, karena memang jadi 2 orang ini ada perempuan ya, perempuan, dan yang satu ini kemarin minggu yang lalu masih ke kami, masih menemui kami, mereka masih menyerahkan data ke kami, tapi ketika kemarin kami mendapatkan bahwa data mereka bodong, mereka langsung kami kami dapat SP ya? SP surat peringatan dari kami. Tapi hari ini sebelum kami lakukan pengeluaran dari struktur organisasi kami, mereka sudah menggembosi kami hari ini, seperti itu. Jadi kalau soal ormas dan itu kami tidak bisa sebutkan namanya. Terima kasih. Ya. Ada aspek kedekatan juga sih, Mas. Ada aspek kedekatan antara ormas dan salah satu orang yang menyebutkan tadi salah satu anggota DPR tadi sebut. Ya, silakan. Kan ada anaknya. Di tempat tadi menyebutkan bahwa mereka itu mendapatkan gaji Ya. 2.500.000. Oke. Sebenarnya biaya operasionalnya itu berapa? Oke. Kalau kita bilangnya bukan gaji ya Mbak, kita selalu bilang tulisannya pasti operasional ya, karena memang ini operasional. Setiap tanda terima yang kita berikan ke teman-teman yang tadi ditunjukkan itu adalah operasional, bukan sifatnya gaji seperti itu ataupun insentif, bukan. Tapi sifatnya adalah uang operasional untuk misalnya pengganti transport, untuk biaya telepon segala macam, pasti mereka butuh seperti itu. Nah, terus kalau tadi ada bukan 20 juta ya, tapi 2.500.000 betul. Jadi mereka menulisnya 500.000 per bulan, 500.000 per bulan, per minggu, 500.000 per minggu, betul, 500.000 per minggu itu betul. Tapi itu dalam bentuk rapel ya Mbak Lia. Dirapel dan itu isinya 2 orang, jadi bukan 500.000 per kepala, tapi 2 orang. 2 orang. Kalau mungkin mereka mau nambah lagi orangnya silakan. Kami cuma bisa membatasi hanya 500.000 itu per posko ya, jadi bukan per orang, hanya per posko. Saya tambahin lagi ya, gini, yang dimaksud dengan operasional tadi sekali lagi itu tuh sifatnya gini loh, kan posko kan tadi sudah jelasin kan, profile posko yang disebut di teman Ahok tuh kayak gimana. Memang ini tuh ya mau nggak mau sih Mbak, pasti ada sih, pasti menurut saya juga gerakan-gerakan relawan lain kalau misalnya emang punya target dan lain sebagainya pasti punya operasional, pasti punya biaya operasional, nggak mungkin itu semacam digratiskan dan lain sebagainya. Wah kasihan banget, pasti kasihan banget relawannya, karena emang kayak misalnya teman-teman dari posko ini kan mereka juga harus bolak-balik ke Pejaten, terus habis itu juga, jadi ini sebenarnya bukan semacam kita ngasih gaji ke mereka, tapi buat ya mau nggak ya, kalaupun kita punya relawan kan kita juga nggak mungkin selamanya bilang terima kasih kan, kita pasti paling nggak meringankan, atau mereka udah bantu kita ya, kita juga jangan sampai apa yang sudah mereka bantu ke kami itu dianggap semacam beban gitu. Jadi ya misalnya tadi ada pengganti dan lain sebagainya, dan itu pun nggak sedikit juga loh teman-teman yang menolak gitu, karena misalnya mereka, saya jualan baju juga udah cukup kok Mbak, lebih banyak bahkan, misalnya kayak gitu, ada juga yang semacam itu. Terus habis itu ya tadi bener ya untuk yang target 140 KTP per minggu itu sebenarnya rasionalisasinya gini sih, kalau misalnya satu posko itu 2 orang, satu minggu itu kan 7 hari. Kalau satu orangnya 10 satu hari kan berarti kan kita sih mengharapkannya paling enggak tuh satu minggu itu bisa 140 gitu. Itu cara rasionalisasinya, dan itu pun enggak misalnya katakanlah gini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mereka mungkin susah gitu nyari KTP atau apa. Tapi kan Sabtu Minggu biasanya kalau misalnya kita bikin booth, portable booth yang misalnya di pusat keramaian, di misalnya tempat orang olahraga dan lain sebagainya itu bisa dapat banyak, bisa sehari dapat 50, bisa dapat 60, yang kayak gitu-gitu, dan itu nutup. Kalau misalnya dari training kita sih, kalau misalnya dari segala sesuatu yang kita coba atur trial and error ini tuh bisa banget kok dapat satu minggu itu 140 KTP gitu. Itu kalau boleh tahu ada berapa yang sudah keluar dari struktur? Sebenarnya bukan keluar sih, gini. Kalau gini, keluar dan dikeluarkan kan beda banget ya. Jadi gini, kalau kita sih nyebutnya posko aktif dan posko non aktif. Kadang-kadang soalnya posko non aktif itu juga bukan berarti misalnya mereka bermasalah, tapi misalnya udah sepuh, atau misalnya udah punya pekerjaan yang lain ya, udah punya pekerjaan yang lain, atau misalnya atau misalnya ada yang dia ya bisa dia sekolah lagi, atau misalnya kuliah dan lain sebagainya, itu juga jadi mereka non aktif kan.
Kalau yang teman-teman Mr. R dan Mr. D dan Mbak M dan lain-lain ini itu ya apa namanya lebih karena dari segi kualitas formulir tuh nggak terlalu bagus. Ada berapa yang seperti mereka yang kualitasnya dalam penyimpunan KTP itu bisa dikatakan Berapa ya? Sebentar. Kita ada datanya sebentar. Ada datanya. Bentar ya Mas, aku bukain dulu. Sambil aku buka mungkin bisa dengan pertanyaan yang lain ya. Oh iya, saya baru dapat input dari beberapa teman sih yang peduli sama saya hari ini, teman-teman Ahok. Jadi kalau teman-teman lihat di Facebook, namanya Mas R ini ada, dia mengenakan seragam apa, beliau latar belakangnya apa, jadi bisa ditelusuri sama teman-teman semuanya. Mungkin itu lebih akurat lah datanya. Beliau siapa, latar belakangnya apa, seperti itu. Jadi itu bisa menjawab mungkin keraguan dari Mas tadi yang nanya siapa ormasnya, siapa nama ininya, nanti biar bisa dilihat seperti itu. Ada di Facebook namanya Mas R ini tadi. dia masuk di ormas itu dia masuk struktur juga. Saya kurang paham, tapi saya tadi dikirimin foto, beliau menyimpan foto tersebut. Ya. Dan beliau memakai seragam salah satu partai. Jadi nanti biar teman-teman bisa memberikan keterangan. Ada lagi? Ya. Tadi kan Mas sempat nge-breakdown kan yang 12,6 miliar. Ya. Artinya jumlah poskonya tidak tetap. Ya. Kemudian biayanya laporannya juga setengahnya dan sebagainya. Terus katoknya juga enggak. Jadi kalau misalnya angka ini tidak tepat, berarti angka yang tepatnya tuh berapa? Oke, sebentar. Ada yang jawab mungkin? Asik ya. Tadi yang Kan saya bilang tadi kalau misalnya untuk data lengkap kita akan buka sebelum kita serahkan ke KPU sih. Apa ya? Update terakhir. Ya. Terus kalau misalnya soal tadi yang 2,5 juta biaya ini per posko yang di orang itu, berarti sumbernya dari mana? Gimana? sumber dari mana? Merchandise. Keuntungan penjualan. Iya, dari keuntungan penjualan merchandise kita. Totalnya sekarang 6,3 Iya. miliar. Bulan itu berapa? Jadi gini Mas, kalau yang saya bilang gini, kalau kita harus ngejelasin satu-satu dan diaudit oleh media itu nggak selesai. Makanya kita punya kesimpulan, kita akan publish itu sebelum kita serahkan data dukungan ini ke KPU, yang jelas itu. Terus misalnya tadi ditanyain dana itu dari mana? Dana itu ya dari merchandise, karena kan kita selalu bilang kan pendapatan teman Ahok itu pertama kalau bentuknya cash itu 500 juta di awal. Kalau misalnya teman-teman masih nanya yang cash lagi apa lagi, itu waktu kita bikin teman Ahok Fair. Itu pun ada timbal baliknya. Itu pun ada timbal baliknya. Ya, Jadi nggak sekedar kita terima gelondongan aja. Misalnya waktu itu kita ada sponsorship, ada penjualan booth, ada penjualan tiket, dan itu juga sudah ada logo dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus kalau misalnya uang cash lagi dapat dari mana? Dapat dari penjualan merchandise. Dan penjualan merchandise kita itu kenapa sih kita sempat berhenti mempublikasi laporan keuangan di bulan Desember? Karena untuk 2016 ini kita tuh dari bulan Maret tuh udah disibukkan dengan pengumpulan KTP ulang loh. Yang baru. Dan itu tuh bukan pekerjaan yang gimana ya? Kalau misal kami dari profesional digaji dengan gaji tinggi, kita bakal all out gitu ya, kita bakal punya ahli, kita bakal punya tim dan lain sebagainya, kerjanya itu rapi banget. Tapi memang ya gini Mbak, kita sih memang punya kesulitan untuk menyusun itu. Ini sekarang teman-teman sedang merapikan dan kita pasti akan publikasikan soal itu. Total posko berapa? Total posko tadi, posko yang pernah aktif itu 172 posko tersebar di seluruh kelurahan di Jakarta. Jadi ada beberapa kelurahan yang memang kita belum pernah ada poskonya sama sekali. Terus kalau misalnya posko yang udah non aktif itu ada sekitar 70 posko. Kalau non aktif itu keterangannya dikeluarkan atau apa itu memang kita nggak ada keterangannya sih. Biasanya sih kita akan cek lagi dari data bermasalahnya ada apa enggak yang kayak gitu-gitu. Ini juga kan kita cek dari kode. Ini kan semua posko itu kita pasti punya kode dari 1 sampai 172. Terus misalnya kode posko itu akan ada di formulir itu di pojok kiri itu. Kalau misalnya booth juga gitu, booth juga punya semacam kode. Jadi kita tahu kalau misalnya di scan double dan lain sebagainya. Oh ternyata ini double-nya misalnya katakanlah posko ini double sama posko yang ini. Jadi kita bisa tracking tuh ya. Kita bisa tracking ini kenapa bisa double, mungkin motifnya apa dan lain sebagainya tuh bisa
Bahkan kayak waktu itu sempat ada yang pernah merasa nggak mengasih KTP lalu kita tracking, itu kan ketahuan dari mana ya? Ketahuan dari kode posko ini. Iya, Ini bisa ketahuan siapa yang ngasih formulir ini ya dari kode posko ini. Jadi sebenarnya salah satu hikmah dari apa yang sudah dikonferensi perskan tadi ya, kita sekalian pamer sistem ya. Kita sekalian pamer sistem gitu. Karena emang kita benar-benar apa namanya itu kita rekap dengan detail. Terus kemarin juga ada beberapa media yang nanya perhitungan tiap-tiap posko warga, booth, jasa pengiriman itu berapa sih? Jadi saya mau jelasin. Kita ini data dari pengumpulan KTP ulang ya. Pengumpulan KTP ulang itu dari tanggal 9 sebenarnya, tapi kan kita officialnya tanggal 11 Maret. 11 Maret sampai sampai tanggal kemarin 1 juta. Kalau enggak, jadi kalau data yang kita kumpulkan ketika hari Minggu kemarin itu kan 1.024.632. Kemudian kan kita nggak ada update lagi kan. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk, ini memang kita tetap ngumpulin KTP, tapi ini untuk sebagai backup kalau misalnya dari data-data yang terverifikasi itu misalnya ada yang double dan lain sebagainya. Data yang sudah terverifikasi itu 600 berapa aja? 652.000. 600 terus bertambah hingga ya, 652.000. Ntar kasih angka pastinya ya. Kalau sekarang data KTP yang sudah masuk itu 1.029.491. Itu per Senin tanggal 20 kemarin. Yang kami sudah input. Terus itu dapetnya dari mana aja sih? Untuk posko sendiri kita 186.673 KTP. Posko partisipatif itu posko yang dibiayain sendiri ya sama masyarakat ya. Itu 309.401. Untuk yang booth itu pusat perbelanjaan maupun restoran dan sebagainya itu 421.037. Terus yang jasa pengiriman itu 112.380. Jadi totalnya 1.029.491. Dan data itu kita punya detail sampai ke misalnya person orangnya yang misalnya katakanlah Pak Agus nyumbang berapa, Laskar Ninja nyumbang berapa, KPPJ 1 nyumbang berapa, itu kita bisa breakdownin lagi. Jadi memang kita pengen tunjukin ke teman-teman semua proses pengumpulan KTP yang dilakukan oleh teman Ahok itu sangat serius. Katakanlah mungkin memang kita banyak kekurangan, misalnya soal laporan keuangan banyak yang belum rapi, terus habis itu juga posko juga mungkin belum bisa kita katakanlah branding dengan baik dan lain sebagainya, yaitu murni karena memang kita sambil belajar gitu. Itu sih, mungkin ada pertanyaan lagi? Iya, silakan, Mbak. Mereka kayak melakukan barter. Terus kalau misalnya di sini itu verifikasinya gimana? Karena kalau mereka menyebut ada yang lolos verifikasi gitu. Coba Richard yang cerita biar dia ini. Kan kalau double kan Double. Ya. Oke, jadi gini, waktu kita melakukan verifikasi pertama adalah kita verifikasi lewat telepon. Dan di sini terkadang kita bisa lolos karena random sampling. Karena random sampling misalnya 140, kita randomnya kurang lebih cuma sekitar 20 sampai 30. Nah, mungkin kita 140 kita teleponin. Nah, tapi ketika kita masukin itu ke dalam database kita, NIK yang sama itu sudah di-lock. Jadi ketika NIK-nya misalnya nih Pak Wardoyo sudah masuk ke dalam database kita, NIK yang sama ini tidak akan pernah bisa lagi masuk ke dalam database kita. Terkecuali seperti yang dibilang Mbak Amalia tadi, ada PJ posko yang begitu hebatnya sampai nuker-nuker NIK-nya itu ditukar, fotonya ditukar, namanya ditukar. Nah itu baru ketahuan tuh, kayak gitu. Tapi tetap NIK itu nggak bisa double. Jadi NIK-nya Pak Wardoyo nggak bisa lagi dipunyai oleh NIK-nya Bu Murni misalnya, itu nggak bisa kayak gitu. Jadi, nah dari sinilah kita bisa verifikasi benar-benar yakinkan bahwa 652.000 sekian yang sekarang masih terus bertambah karena teman-teman masih pada menginput data, itu nggak akan ada KTP yang ber-NIK sama ataupun double seperti itu sih. Ini yang bisa kita pastikan. Terus kita punya kode kan, jadi kita tahu nih misalnya ada double nih. Nah ini mana nih double-nya, mana sama mana yang tuker-tukeran gitu misalnya, katakanlah itu juga bisa ketahuan gitu. Kayak gitu. Jadi dari 1 juta tersebut yang kemarin sudah kita aplikasikan itu tidak ada sama sekali data yang double. Kami pastikan tidak ada sekali data yang bermasalah. Ya, jadi itu bisa kami perjelas. Jadi ada yang lagi teman-teman yang mau menambahkan silakan. Oh iya sama ya. Oke, sama satu lagi yang terkait dengan sistem ini itu
kami mau nggak mau sih harus bikin sistem. Kenapa? Karena memang untuk mengumpulkan 1 juta, komitmen untuk mengumpulkan 1 juta KTP itu nggak mudah gitu. Pasti butuh disiplin, pasti butuh di training, pasti butuh trial and error dan lain sebagainya. Tapi semua proses itu memang sudah dikerjakan oleh teman Ahok, dan ya hasil yang bisa teman-teman media lihat ya kemarin hari Minggu itu betul-betul data yang sudah kita kumpulkan tuh. Terus apa lagi ya? Oh, terus nanti proses verifikasi administrasi itu sampai kapan sih yang kita nginput data itu? Yang jelas sih sampai nanti kita ngumpulin ke KPUD, proses itu harus sudah selesai, harus semua udah terinput, datanya bersih, tinggal digandakan dan dikasih ke KPUD. Okay. Ada lagi? Dari mana, Mas? Dari Tempo. Oke. Ya, dari Tempo. Mau tanya, kalau mekanisme yang tadi dipaparkan itu, kenapa sebelumnya dijelaskan di awal gitu, baik melalui website ataupun penjelasan kepada teman-teman lainnya seperti itu. Kan ini kan terasa bahwa baru di breakdown detail itu kan setelah tadi ada acara konferensi di awal tadi ya. Itu kenapa nggak dijelaskan di awal? Kemudian juga laporan keuangan tadi kan juga hanya baru sampai Desember kan tadi dijelaskan Mbak Melia, karena di setelah Desember kan mulai padat kegiatan teman Ahok lainnya. Nah itu aja Mbak. Kemudian berapa jumlah relawan yang disebar Mbak sebenarnya Mbak, di luar tadi yang ada posko aktif, 70-an posko non aktif tadi. Oke. Pertama saya jawab dulu kenapa kita nggak sosialisasikan dari dulu. Sebenarnya itu salah besar kalau kita nggak sosialisasikan dari dulu, karena emang dari awal tuh kita selalu bilang channel untuk pengumpulan KTP teman Ahok itu ada 4. Ada posko partisipatif, booth, jasa pengiriman, itu selalu kita ulang-ulang, itu tuh selalu ada. Mungkin detailnya baru bisa kita share sekarang karena ada kasus tadi yang betul-betul sampai ngejelasinnya detail banget, jadi kita harus mau nggak mau harus kasih tahu. Cuman saya pikir sih teman-teman yang kalau misalnya teman-teman sering wawancara atau dilihat dari database wawancara yang ada, sebenarnya semua udah kita buka kok, nggak sekarang aja kita buka. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi soal berapa sih jumlah poskonya ya? Yang jelas sih kalau relawan ya, sorry. Kalau relawan itu juga bentuknya sebenarnya fluktuatif, karena tergantung dengan posko yang dibuka dan ditutup itu kan. Makanya saya bilang salah satu hal yang, jadi gini, teman-teman bisa bayangin kan dengan 30 orang, target 1 juta KTP, dengan PR yang begitu banyak, logistik, kreatif, digital, terus itu juga harus ngumpulin KTP. Itu satu orang tuh mungkin nggak double job, tapi triple job, 4 job, 5 job. Jadi bahkan kita tuh bisa double job gitu loh. Maksudnya kayak mungkin bawa ini sebagai ketua juga merangkap yang cek di lapangan, cek logistik dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin masih ya kita sih minta pemaklumannya sih kalau misalnya mungkin ada belum semuanya bisa kita cover. Kalau posko yang jelas kita punya pernah ada 172 posko yang terdaftar. Kemudian kan itu bergeser kan, ada yang 15, kemudian 35, terus naik lagi, turun lagi dan lain sebagainya. Terus kalau untuk booth sendiri, booth di pusat perbelanjaan maupun di restoran itu kita pernah punya 32 booth ya. 32 booth. Sampai sekarang aktif Mbak? 32. Sampai sekarang enggak. Sekarang tinggal banyak 12. Yang 12 ya. Tinggal 12. Iya, itu ada MKG 1, MKG 3, Kuncit, PIM 2, Citos, Happy Walk, Emporium, Puri, semuanya udah pernah ada. Dan itu kalau untuk kalau untuk posko itu PJ itu 1 PJ 2 orang. Berarti 172 kali 2 berapa tuh? Terus habis itu 32 booth itu kadang-kadang ada beberapa mall yang satu shift dibikin 4 karena saking banyak banget, atau misalnya kalau udah sepi satu shiftnya 2 dan lain sebagainya. Jadi emang manpower turnover SDM di teman aku tuh juga tinggi gitu loh. Jadi kita nggak kadang-kadang mungkin kita nggak sempat ngurusin klarifikasi satu-satu ya, karena itu kita benar-benar ngurusin KTP, kita benar-benar memastikan bahwa teman-teman di lapangan tuh solid dan lain sebagainya. Baru kali ini loh dalam setahun teman Ahok berjalan itu ada kasus semacam ini, baru kali ini. Dan teman-teman bisa cek untuk ratusan booth ataupun ratusan posko maupun puluhan booth yang pernah ada teman Ahoknya tuh relawan-relawannya kayak gimana gitu. Karena kita benar-benar berusaha untuk menjaga orang itu. Kalau misalnya mau gabung ke teman Ahok, kita pasti tanya, kamu maunya Jakarta tuh mau kayak gimana? Kamu punya visi, kamu sama Pak Ahok tuh seperti apa? Kita juga ini, karena kalau misalnya orang itu udah ngukurnya dengan uang, itu mental sendiri Mas, nggak kuat pasti, nggak bisa jalan ke teman Ahok sampai sejauh ini gitu. Tapi tadi yang itu
itu 500.000 itu uang operasional tadi ya, tapi kan nggak cuma untuk satu orang ya, bisa tadi 2 orang kan? Iya, bisa untuk 2 orang, bisa untuk 3 orang. Ya nggak apa-apa, pokoknya situ. Limit atas tetap 5, iya betul. Dan jumlah poskonya bukan seperti yang disebutkan di awal tadi ya? Iya, kan naik turun mas. Kayak misalnya pertama kita kan dulu 15 posko ya, kita mulai dari 15 posko. Itu sih. Yang jelas mungkin kalau misalnya teman kita susah kalau mau diaudit sama media, karena nanti susah lagi, misalnya Singgi ngomongnya penjualannya 5M, saya ngomongnya penjualan 6M, salah lagi, padahal salah satu huruf aja banyak gitu. Makanya teman-teman tunggu aja, pokoknya kita punya komitmen untuk kita akan buka laporan keuangannya, komitmen 1 juta aja kita penuhin kok, apalagi untuk laporan keuangan gitu. Jadi saya berharap sih teman-teman yang berusaha untuk mendelegitimasi teman Ahok dan kerja-kerja teman Ahok di lapangan maupun yang ada selama ini itu minggir aja deh, karena kita setahun terakhir itu kita udah benar-benar memastikan apa yang kami lakukan itu gak neko-neko dan gak aneh-aneh gitu. Itu aja sih. Oke. Ya. Ya. Tadi kan dikatakan untuk biaya operasional 500.000 itu dari penjual merchandise. Ini untuk mengklarifikasi aja sih dari teman Ahok, seperti yang diisukan, sebenarnya kalau peran donatur sendiri di luar hasil penjualan merchandise itu seperti apa di teman Ahok? Ya termasuk yang ngasih merchandise 0 rupiah. Oke, ya. Jadi saya harus klarifikasi dulu pertama. Kalau sekarang kami baru dapat update dari teman-teman logistik tadi, dana mentahnya itu yang sudah kami dapatkan itu sekarang 6,3 miliar totalnya. 6,3 miliar. Jadi udah puluhan ribu merchandise. Jadi sekarang kami samakan bahwa tadi kami berdapatan bahwa totalnya itu 6,3 M. Jadi ini jumlahnya. Terus kalau donatur perannya gimana? Nah gini. Jadi waktu kita pertama berdiri itu banyak teman-teman yang misalnya punya usaha percetakan, punya usaha elektronik dan sebagainya macamnya. Nah, jadi kalau kita dari awal kita tidak pernah mau bentuk setelah 500 juta itu kita tidak pernah mau menerima lagi dalam bentuk cash. Jadi kita cuma bisa bentuk terima dalam bentuk barang. Jadi misalnya formulir, misalnya stiker, terus misalnya koran tadi itu perannya seperti itu. Jadi teman-teman semua yang misalnya bantu kita juga kita kasih tanda terima jelas. Jadi mereka sumbang apa, tanggalnya berapa itu dalam record kami semuanya. Jadi kami tahu ada tanda terima juga, mereka pegang, kita pegang juga. Jadi semuanya setransparan mungkin kalau untuk donatur. Seperti itu mas. Ya misalnya merchandise ada yang ngasih. Oh iya. Oke. Jadi misalnya ada merchandise, ada perusahaan merchandise yang mau kasih kita bantu. Jadi mereka cetakan kita 1.000 kaos gitu kan. 1.000 kaos. Nah, itu untuk modal awal kita. Jadi mereka tidak minta sama sekali uangnya, itu modalnya. Tapi nanti ketika kita sudah punya untung dari keuntungan 1.000 kaos tersebut, kita baru bayar cetak ke mereka. Jadi ya ngambil dulu baru bayar. Jadi seperti itu. Banyak kan yang juga yang ngasih barangnya terus kita tinggal jual aja. Ada yang juga yang ngasih barangnya, kita tinggal jual. Banyak yang kayak gitu. Tote bag ya. Tote bag, gelang, segala macam sampai topi, segala macam semua seperti itu. Iya. Oke, ketegasan ya. Kesimpulannya. Iya, jadi kami mengambil kesimpulan seperti ini. Jadi 5 orang yang tadi mengaku sebagai relawan teman Ahok adalah betul. Tapi sekarang mereka sudah dikeluarkan dari struktur organisasi relawan karena tidak sesuai dengan visi misi kami di mana data harus berintegritas, harus transparan semuanya. Makanya kami keluarkan 5 orang tersebut. Terus yang kedua, poinnya adalah mereka yang memberikan keterangan tadi tidak mengetahui internal kami. Mereka tidak tahu berapa total posko, mereka tidak tahu berapa biaya yang kami keluarkan semuanya. Mereka tidak tahu siapa penyumbang di kami karena mereka bukan struktur internal teman Ahok pusat. Yang ketiga, kami menyayangkan sikap ormas ataupun teman-teman partai politik lain yang artinya lagi-lagi berusaha untuk menjegal kami dalam hal ini. Kami juga meminta teman-teman semua ormas yang tadi sudah memberikan ancaman tersebut agar segera mencabutnya sebelum kami melakukan tindakan lain yang lebih dimungkinkan. Jadi mungkin itu pernyataan dari kami hari ini. Dan yang terakhir, kami tidak bertanggung jawab apabila terjadi ketidaknyamanan terhadap 5 orang yang tadi. Karena sekarang mereka sudah di luar dari struktur teman Ahok. Dan relawan teman Ahok bukan saja kami, bukan saja 5 orang dari kami. Ada ribuan relawan, ada jutaan relawan di luar sana yang mungkin saja akan melakukan tindakan di luar dari
wewenang yang kami berikan kepada mereka. Mungkin itu bisa kami sampaikan ya. Oke, terima kasih. Itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.